Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Ya, semuanya. Baik, kita mulai untuk pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin salah satu teman. sudah mulai. Bismillah. Kita mengadakan pertemuan daring yang pertama untuk materi IPS. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Apa tuh tujuan pelajaran hari ini? Ya, jadi dengan adanya pembelajaran ini diharapkan kalian bisa menjelaskan tentang kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi dengan tepat. Nah, kemarin kita sudah belajar kelangkaan itu apa saja, kira-kira apa yang perlu disiapkan, ciri-cirinya dan sebagainya. Nah, coba hari ini kita akan belajar kembali. Selamat pagi, namanya menyaksikan Headline News. Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar terjadi di Majene, Sulawesi Barat. Akibatnya antrian kendaraan mengular di sejumlah SPBU sejak sepekan terakhir. Ya, itu adalah tentang kelangkaan BBM di daerah mana? Sumatera. Di Majene itu mana Majene? Geografi. Sulawesi ya, Sulawesi. Nama saya Miraten. Sumber air itu kadang-kadang beli, kadang-kadang itu di luang pilih yang air bersih gitu loh Pak. Ya. Oke, baik, yang kedua adalah materi tentang kelangkaan sumber air bersih. Nah, baik. Nah, dari video itu coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini adalah beberapa contoh kelangkaan yang terjadi di daerah kita. Ada kelangkaan air bersih, seperti video tadi, kelangkaan BBM, bensin, solar dan sebagainya. Kemudian ada juga kelangkaan LPG 3 kilo. Banyak orang antri seperti itu. Coba kalian amati. Yang pertama, ini gambar apa kira-kira? Kunti Fauzia, coba terangkan. Ini gambar orang sedang apa? Halo? Antrian isi air. Oh, antrian isi air. Oke, bagus. Baik, yang kedua, Ani Mutia. Ini kira-kira apa ini? Gambar apa ini yang kedua? Antrian mengisi gas. Oh, gas 3 kilo. Ya. Terus yang ketiga, ini kira-kira antrian apa nih? Arya. Kelangkaan bahan bakar. Kelangkaan bahan bakar apa? Minyak. Ya, termasuk premium, pertalite dan sebagainya ya. Ya, jadi ini contoh kehidupan sehari-hari di tempat kita, bagaimana sebuah kelangkaan itu terjadi di masyarakat kita. Nah, bagaimana tuh hari ini cara mengatasinya dan permasalahannya? Kenapa kok terjadi seperti itu? Nah, pada hari ini kita bahas seperti itu tadi. Yang pertama, ini adalah kegiatan di bidang industri. Ini ada mas-mas yang sedang bekerja di pabrik, ini adalah di bidang industri. Berikutnya ada perkebunan, ada peternakan, perikanan, dan sebagainya. Ya, ini adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus kira-kira dari kesimpulan itu tadi, kebutuhan itu apa kira-kira? Coba kalian jawab nanti. Kira-kira kebutuhan adalah apa menurut kalian? Coba, Aan, menurutmu apa dengan bahasa kamu sendiri? Kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus dicukupi, perlu dibutuhkan. Ya, supaya yang lain, kebutuhan adalah sesuatu yang perlu dicukupi untuk kehidupan manusia. Baik, kita lakukan materi. Ya, ini kebutuhan adalah segala sesuatu yang perlu dicukupi atau dipenuhi oleh manusia. Nah, kalau tidak dicukupi, maka bisa manusia itu mengalami kematian. Kalau kebutuhan dasar ya, atau mengalami sesuatu yang kurang sejahtera. Nah, ini kebutuhan manusia sangat banyak sekali. Coba salah satu saja, kebutuhan dalam sehari-hari yang menurut kamu penting kira-kira apa? Coba Jessica, suaranya. Makan dan minum. Makan minum, oke, bagus. Coba Catur Anggita, selain itu kira-kira apa kebutuhanmu yang mendesak setelah makan minum? Kuota, makan dan minum. Kuota, makan dan minum, ya. Baik, sebagai kebutuhan dasar tentunya makan, minum, pakaian dan tempat tinggal, sandang, pangan dan papan. Nah, setelah itu terpenuhi, biasanya manusia akan ke tingkatan yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Contohnya butuh pulsa, perlu HP,
kemudian perlu sepeda. Kalau sudah punya sepeda, kepingin bisa naik motor. Sudah punya motor, pengen naik mobil. Setelah punya naik mobil, pengen apa lagi? Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, jadi kebutuhan manusia itu selalu tidak terbatas. Semuanya pasti nanti akan naik, dan semuanya itu tidak ada batasnya. Sedangkan alat kebutuhannya adalah sangat terbatas. Jadi di situ kita simpulkan kelangkaan yang terjadi di tempat kita. Kelangkaan adalah apa? Coba baca di materi itu. Mai Sinta, coba kelangkaan itu apa? Menurut kamu di situ, coba bacakan. Kelangkaan adalah kondisi manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas. Kebutuhan yang terbatas. Ya, sebuah kondisi manusia di mana manusia itu memiliki sumber daya ekonomi yang sangat terbatas dengan kebutuhannya sangat tidak terbatas. Ya, langsung berikutnya, terjadinya kelangkaan di suatu masyarakat itu bisa terjadi karena beberapa hal ya. Satu, keterbatasannya, jumlah pemuasnya sedikit, barangnya sedikit, sehingga banyak orang rebutan. Kemudian yang kedua, juga adanya kerusakan sumber daya dan keterbatasan manusia dalam mengolahnya. Gunung Kidul itu sebenarnya kita kaya dengan air, tapi masih ada di bawah tanah, sehingga perlu teknologi untuk mengangkat air itu bisa sampai ke atas. Nah, kita sudah punya teknologi yang dari Jerman itu. Pertumbuhan manusia begitu cepat. Baik, ada yang tahu berapa jumlah penduduk negara terbesar di dunia, negara Cina? Kira-kira berapa penduduknya? 500 juta. Oke, coba ada yang lebih tahu lagi. Coba saya, Elvina, kira-kira berapa, Vin? Penduduk Cina itu menurut kamu? tahu Pak, banyak. Banyak. Oke. Baik, penduduk Cina itu sekitar berapa? 1,4 miliar ya penduduknya. Negara kita hanya 250 juta. Nah, itu bagaimana cara pemerintah mereka untuk mencukupi manusia sebanyak itu. Makanya kenapa Cina itu termasuk negara yang paling aktif? Ya, dia membagikan penduduknya untuk pergi ke luar negeri, sehingga di mana-mana pasti ada orang Cina. Ya, kemudian bencana alam juga bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Waktu kita gempa tahun 2006, ada yang sudah lahir 2006? Oh ya, 2006 itu lahir. Waktu itu ada gempa bumi melanda di daerah kita, daerah Bantul ya, tapi efeknya sampai sini, sehingga banyak orang yang meninggal, ribuan itu orang yang meninggal dalam waktu kurang dari 1 menit. Ada berapa ribu orang yang meninggal tertimpa bangunan, kemudian ada yang kecelakaan dan sebagainya. Nah, ini bencana alam menyebabkan pasokan bensin waktu itu sangat terbatas, sehingga banyak orang mencuri bensin dari motor yang sedang parkir dan sebagainya. Itu terjadi seperti itu dulu. Berikutnya, ciri terjadinya kelangkaan itu karena adanya jumlah alatnya sangat terbatas, kebutuhannya melonjak, kemudian konsumennya harus berkorban untuk memperoleh barang tadi. Sehingga barangnya semakin langka, maka akan semakin mahal harganya. Tapi ternyata juga ada dampak negatif dan positif dari kelangkaan tadi. Yang pertama, dampak positifnya seperti saya jelaskan kemarin, teknologinya semakin bagus. Jadi contohnya manusia lebih kreatif lagi menciptakan apa. Karena BBM mahal, semakin langka atau nanti, maka orang menciptakan teknologi mobil listrik. Ini contohnya manusia berpikir untuk menciptakan mobil listrik, karena semakin lama nanti BBM akan semakin habis. Kemudian teknologi yang kedua, listrik menggunakan bahan surya ya, tenaga surya. Karena harga listrik semakin mahal PLN kita, ya mungkin nanti suatu saat akan ada teknologi yang lebih murah. Kita cukup pasang atap listrik seperti ini, namanya solar cell. Terciptanya teknologi baru. Terus ada juga negatifnya. Negatifnya adalah semakin melambungnya harga-harga barang. Semakin langka, maka harganya semakin mahal. Munculnya banyak spekulan, ya kira-kira seperti waktu terjadi kasus COVID yang pertama, banyak orang membeli antis, membeli masker
membeli desinfektan, sehingga banyak apotek yang kehabisan alat-alat seperti tadi, sehingga banyak orang memborong, nanti dijual dengan harga yang lebih tinggi. Ya, baik. Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Efisien dalam menggunakan sumber daya, kemudian menggunakan teknologi dengan bijaksana, menggunakan teknologi dalam proses produksi, dan menjaga kelestarian alam. Oke, untuk LKPD kemarin saya sampaikan di grup juga, di Google Class juga. Coba kita lihat siapa yang sudah masuk mengisi. Untuk daftar hadir kemarin kita lihat sudah masuk semuanya ya. Bahkan ada yang daftar hadirnya 2 kali nih. Penny Desi 2, Unti Fausia 2, juga Yuki 2. Baik, dari LKPD kalian yang kemarin. Ya, ini. Berilah tanda checklist pada bagian yang sesuai dengan kelangkaan sumber daya alam. Opsinya ini. Yang alam itu adalah yang antrian air bersih. Nah, ini. Kemudian ada ini. Ada gambar masker kosong, antis detol kosong. Ini peristiwa apa kira-kira waktu itu? Kemudian ini yang sering terjadi di tempat kita dulu. Ini adalah kelangkaan air bersih, sehingga orang mengantri air. Mereka menyiapkan ember di beberapa tempat seperti itu. Kemudian yang keempat, ini perbandingan antara keterbatasan penduduk di kota dan di desa. Coba kita lihat jawabannya. Ya, ini semuanya sudah menjawab, 11 orang. Kelasnya juga sudah. Untuk yang nomor 1 100% betul. Yang kedua, ini beberapa jawaban kalian. Toko kehabisan masker, apotek kehabisan masker. Maka kita harus menggunakan masker kain dan membawa sendiri ya. Bagus. Ini beberapa jawaban kalian di situ. Nanti akan saya periksa dan saya nilai. Ya, berikutnya sebenarnya ini masih ada satu evaluasi, nanti akan saya kirimkan di grup. Coba kalian kerjakan nanti ya, setelah ini selesai kalian kerjakan, diisi sebisanya. Kita sekalian mencoba untuk Google Form evaluasi 1. Ya, dari hari ini, pelajaran hari ini, kira-kira menurut kalian kebutuhan manusia itu sifatnya terbatas atau tidak? Coba Kunti Fausia. Kebutuhan lu? Tidak. Oh, tidak terbatas. Jadi kebutuhan manusia itu selalu tidak terbatas. Sudah punya ini, pengen itu lagi. Contohnya yang perempuan itu sudah punya jilbab warna biru misalkan, pengen warna hitam. Terus ada lagi yang menarik kembang-kembang, ada model macam-macam. Nah, itu. Makanya perempuan banyaknya biasanya modelnya semakin banyak. Itu juga keinginannya semakin banyak. Nah, kelangkaan itu sifatnya terbatas atau tidak? Sedangkan barang atau jasa yang tersedia itu terbatas atau tidak? Coba Desi. Barangnya terbatas atau tidak, Desi? Terbatas deh, Pak. Ya, terbatas. Ya, jadi alat pemenuhannya itu terbatas, tapi kebutuhannya sangat tidak terbatas. Udara itu bebas ya, gratis. Semuanya melimpah, tidak terbatas. Tapi kenapa kok pas orang sakit kena COVID, dia memerlukan oksigen dan oksigennya habis? Kemarin ada kasus 63 orang meninggal di Rumah Sakit Sarjito gara-gara kehabisan oksigen rumah sakitnya. Sehingga saat itu juga 63 orang meninggal karena tabung oksigen habis. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa kebutuhan manusia itu sangat banyak, tetapi barang yang tersedia itu kadang terbatas sifatnya, seperti itu. Untuk hari ini kita simpulkan bahwa kira-kira apa? Kebutuhan manusia sifatnya tidak terbatas, sedangkan alat pemenuhannya sangat terbatas, sehingga kita harus melakukan sebuah tindakan ekonomi, yaitu menggunakan prinsip skala prioritas. Mana yang paling penting? Nah, ini adalah pesan moral yang saya sampaikan. Nah, ini kira-kira. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia perlu membuat skala prioritas. Mana yang lebih kamu butuhkan daripada yang kamu inginkan. Nah, sebenarnya itulah. Kita harus membuat skala prioritas mana yang perlu didahulukan terlebih dahulu. Kalau sudah cukup, baru kita nanti beli yang lainnya. Seperti itu ya.
Ya, untuk hari ini untuk evaluasi akan saya share. Coba nanti untuk di sini di chat akan saya kirimkan filenya nanti ya. Kalau tidak di WA group nanti untuk evaluasi ada 5 kalau nggak 10 soal. Coba nanti dikerjakan, jawabannya akan saya lihat di link nanti ya, Google Drive ini. Ya, nanti linknya akan saya bagikan di grup dan juga di Google Classroom. Nanti kalian isi setelah pertemuan ini selesai. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan informasikan apakah kita akan masuk ke lab. Saya masih ingin mengajari kalian beberapa model pembelajaran daring ya, seperti Google Form, Google Meet dan sebagainya, tapi yang lebih lagi karena kemarin masih banyak yang bingung. Setelah itu kita coba lagi di rumah, nanti sampai 3 kali kita akan pelatihan. Ya, untuk hari ini saya rasa cukup. Untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang kebutuhan manusia ya, materinya. Nah, kalian siapkan. Pesan saya untuk selanjutnya kita akan mengadakan pelatihan daring lagi di sekolah untuk minggu depan, dan nanti ada tindak lanjutnya di rumah seperti itu. Ya, baik, untuk hari ini cukup sekian. Coba silakan ditutup dengan berdoa. Untuk hari ini saya menunjuk siapa? Diki. Ada Diki? Halo. Berdoa mulai. Alhamdulillah. Doa cukup. Ya, terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih hari ini sudah berpartisipasi dalam uji coba untuk pembelajaran 1 dari rumah. Nah, semoga nanti kedepannya akan semakin lancar. Kalau ini nanti berhasil, mungkin akan diimbaskan di sekolah kita. Pembelajaran akan menggunakan sistem daring jarak jauh seperti ini.